Para sepuh yang saya muliakan, jamaah Baitur Rahim, takmir Masjid Baitur Rahim, lan sedaya para hadirin yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama puji syukur datang saudara Allah karena sampai saat ini kalau saged sowan datang panjenengan ngauri kesehatan panjenengan, istiqomah panjenengan memakmurkan Baitur Rahim dengan iman, dengan keikhlasan, dengan penuh harapan mudah-mudahan segala amaliyah kula panjenengan dikabulkan, diterima, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa bagaimana kalau sekali-kali di tengah-tengah ceramah ini tak selingi sholawatan, ya Allah. Karena biasanya di Masjid Al-Hanafi, di kajian rutin kami juga begitu, mesti ada sholawatnya kersane pikantuk syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kula jenengan sudah membahas tentang amaliyah, fadilah dan hikmah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, di antara amaliyah Dzulhijjah, di samping amaliyah 10 hari pertama yang sudah jenengan kaji bersama, termasuk spesial adalah terkait dengan ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bulan Dzulhijjah 1447 Hijriyah. Ahlan wa sahlan. Moga-moga mulai Dzulhijjah ini kula jenengan semakin istiqomah, rizkine semakin kathah,
iso ziarah Mekah Madinah. Rumah tanggane tambah sakinah mawaddah warahmah nggih. Anak cucu kula jenengan ya iso berbakti ngoten lho. Niku pun kebahagiaan tersendiri. Rizki terindah kangge kula jenengan itu nek anak putu kula jenengan iso ngabekti, ngerteni nggih. Wong tuwa niki kangen kali anak putune. Nggih, kadang-kadang anak niku mboten patek krasa. Lah kok enten putra-putri panjenengan sing ngabdi dhateng panjenengan itu Masya Allah, rizki yang luar biasa. Ini jamaah sekalian. Mane muga-muga kandi Dzulhijjah nggih kula jenengan hidupnya semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Niki sekilas mereview kembali tentang amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan wajib di bulan Dzulhijjah. Antara lain puasa sunnah, terutama mangke sunnah tarwiyah dan Arafah minjing Senin sama Selasa. Senin sama Selasa tarwiyah dan Arafah. Sing paling sahih puasa Arafah. Ya, puasa Arafah sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain. Iso menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nomor 2, perbanyak zikir. Yang ketiga berkorban, yang keempat perbanyak amal sholih, yang kelima bertaubat, yang keenam dulur-dulur kula jenengan menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah menunaikan haji dan umrah. Nah, jamaah sekalian, terkait dengan ibadah kurban yang dalam bahasa fikih, bahasa hadis disebut dengan udhiyah. Terkait dengan ibadah kurban atau udhiyah, bahwa udhiyah ini dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Dr. Syekh Sayyid Sabiq, beliau menyampaikan ismun lima yuzbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri wa ayyamit tasyriq wa ayyamit tasyriq taqarruban ilallahi azza wa jalla. Yang dimaksud udhiyah itu ya ismun, sebuah nama, nama lima yuzbahu, bagi ternak yang akan disembelih, baik itu berupa unta, berupa sapi maupun kambing. Yauman nahri ing dalem dina Idul Adha, wa ayyamat tasyriq, dan hari-hari tasyriq 11, 12, 13. Lah tujuan utamane napa? Taqarruban ilallah. Makane asline riyaya kurban iku riyaya Adha. Nggih. Udhiyah itu adalah penyembelian. Lah karena fungsinya untuk taqarruban ilallah itulah maka kemudian disebut kurban. Dari bahasa Arab qaruba yaqrabu kurban. Nggih, qaruba nyedheki. Kula jenengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Allah tidak segan-segan dekat dengan panjenengan. Ya, kayak lagu ini Bimbo ini kan Pak. Aku dekat, apa itu? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, ngaten niku nggih. Niku sing biasa nyanyi, suara kula pas-pasan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, syarat bagi ingkang kurban, iki sing kurban nggih. Syaratnya tiyang kurban iku kudu wong sing Islam. Di kalangan masyarakat kita, saking majmuknya, saking kerukunannya, apalagi yang dikelola oleh diakomodir oleh RW RT itu, banyak saudara-saudara kita yang non muslim ikut berkurban. Bagaimana hukumnya? Ya diterima saja Pak, jangan ditolak. Nek panjenengan menolak, kekno aku ae. Aku ya gelem. Nggih, ngoten. Lah, iku diterima apa tidak sebagai korban? Itu urusan Gusti Allah. Yang jelas toleransi, artinya atensi mereka dalam
mindset mereka menjaga kerukunan sebatas itu, ya monggo diterima saja. Masalah nanti Allah ini sebagai korban atau tidak, syarat utamanya beragama Islam. Kurban, sholat, haji, zakat, puasa itu kewajiban umat Islam. Yang penting kula jenengan tidak menuntut orang lain beragama lain untuk beragama beribadah sesuai dengan ajaran kita. Begitupun sebaliknya, kula jenengan tidak usah ikut-ikutan toleransi dalam arti ikut-ikut ibadah mereka. La a'budu ma ta'budun. Kerukunannya bagaimana? Ya dalam konteks bermasyarakat, berwarga, ngoten mawon. Ya tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita. Dene kok mereka membantu kita dalam bentuk memberikan zakat, memberikan beras, memberikan ternak. Ya monggo. Ndak usah panjenengan dalil ngeten. Sama non muslim kok kurban. Wa may yabtaghi ghairal islam, ojo ngono dhisik. Nggih, sampean gak Islam gak diterima, ojo ngono. Diterima ae, disembelih cara Islam, insyaallah dagingnya enak, disate enak. Ngoten mawon. Memahami kerukunan dalam rangka bermasyarakat. Lajeng syarat utamanya juga adalah mampu, memiliki kemampuan balik dan berakal. Kemudian tidak sedang ihram, ini khilafiyah yang ini. Kontroversi di antara ulama. Ada yang mengatakan nek sedang ihram itu ya tidak berkewajiban kurban. Karena di sana sudah ada dam, terutama yang haji tamattu. Itu seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, dene kok panjenengan sudah niatan kurban, idza raaitum hilala dzulhijjah. Nek wis niat kurban, nalikane wis mirsani hilal ya tanggal 1 Dzulhijjah, lajeng panjenengan sudah ada niatan wa arada ahadukum ayyudhiya, menghendaki untuk berkorban, maka fal yumsik an sya'ri wa alfari, rawahu Muslim. Maka tahanlah untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Rambut mana saja, rambut apa saja, maupun kuku apa saja. Kuku tangan atau kaki. Kuku ini loro tok, Pak, tapi rambut itu akeh. Mulai rambut kepala, terus adik jenenge beda-beda ya, Pak ya. Sing niki rambut iki napa namanya? Alis. Sing sore niki idep. Ya. Terus niki napa? Kumis. Jenggot iki ibu barang gak duwe gitu. Ana bulu ketiak. Aja mentang-mentang dicuwabuti enak ambek nyanyi campur sari ngono ya. Nek jenengan kagungan niat badhe kurban, ditahan dulu. Termasuk rambut nggone Sidratul Muntaha. Itu ditahan dulu. Itu ya Mas. Baik, nah disyariatkannya kurban berdasarkan Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Menungso sampeyan wis akeh nikmat yang melimpah berlipat-lipat. Oleh karena itu konsekuensinya fasholli. Sholli ini secara spesifik adalah sholat Idul Adha. Tapi sholli ini maknanya umum, termasuk juga sholat yang lain, di mana sholat ini tiang agama berarti beribadahlah sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun belum cucuk, belum nutut, tidak sumbut Bapak Ibu. Nikmat yang diberikan Allah datang kula jenengan, terus ibadah sebagai gantinya, itu dari sumbut Bapak. Mulane sing penting kula jenengan ibadah niku ya wis pokoke mengabdi. Ini kok mangkin kok Allah memberikan rahmatnya, ya. Niku urusane Gusti Allah. Termasuk mlebu swarga neraka niku kula jenengan itu hakikatnya bukan karena amal kula jenengan. Sampai Kanjeng Nabi dawuh niku lho, termasuk saya ini nanti toh masuk surga tidak karena amal saya, kata Rasulullah. Karena benar-benar ansih
rahmate Gusti Allah. Nah, muga-muga panjenengan ahli swarga kabeh dengan rahmate Gusti Allah. Nuwun sewu lho Pak, terima salat kok ngeten iki lho Pak, nek jenengan bandingke 1 kali 24 jam. Sing kira-kira ibadah ritual itu berapa menit coba? Kira salat subuh paling 5 menit. Sak wiritane katakanlah 15 menit. Anggapannya 10 menit ping 5, pinten Pak? 50 menit, enggak sampai 1 jam Pak. Sedangkan yang lain, ngeten iki ngaji paling banter sak jam, sak salate. Iki kok mampir luar kok, niku pirang jam blakrake. Nggih, ngomongi ngalor gitu. Niku nuwun sewu jamaah sekalian. Makanya sebagai rahmat Allah, kula jenengan syukuri dengan cara banyak ibadah dalam konteks Idul Adha, kula jenengan wanhar lalu berkorbanlah. Nggih. Berkorban menyembelih. Sedangkan keutamaannya dalam hadis sahih, ma'amila adamiyun min amali yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amaliyah yang paling utama, yang paling disenangi Gusti Allah tenggene Idul Adha dan hari tasyrik melainkan menyembelih kurban, mengalirkan darah. Itu jamaah sekalian. Makanya min ihraqid dam ini benar-benar disembelih, jangan diternak. Kok emane ya kok disembelih, diternak malah dadi akeh. Enggak boleh. Karena redaksi hadisnya itu mengalirkan darah. Harus benar-benar disembelih. Baik. Sedangkan hukum kurban, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan wajib. Dalilin apa? Kalimat wanhar. Wanhar itu fi'il amar, kata kerja, perintah. Perintah niku konotasinya adalah wajib. Nah, didukung dengan hadis ini, man wajada sa'atun, dalam redaksi yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Sapa wong kok duwe kemampuan kok ora gelem korban, niku tidak boleh sekali-kali mendekati tempat sholatnya Rasulullah. Artinya apa? Dipertanyakan legitimasinya sebagai umat Rasulullah. Niki nek diidentikan kali ibadah haji, wong duwe kemampuan budal haji kok mboten haji dengan sengaja. Nggih, niku famata insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi lebih detailnya di situ. Nah, terkait dengan korban dengan bahasa sindiran, fala yuqarribanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Aja melo-melo aku, aja cedhek-cedhek aku, enggak gelem korban kok. Iku gampangane. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kalau jenis kurban di surah Al-Hajj 34. Walikulli ummatin ja'alna ma'saka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Saya tak senengi Baitur Rahim ini lho Pak. Langsung otomatis Allah. Nek jamaah liyane niku ngawah. Bagus nih, luar biasa Pak. Ora usah dipertanyakan hadise pundi, sing penting niate zikir dhateng Gusti Allah. Sing gak oleh niku nek bahimatil an'am tarik sis, lah niku sing mboten oleh. Niku. Lah niki walikulli ummatin, setiap umat niku ja'alna ingsun Allah dadosaken mansakan cara ibadah tertentu. Umat Nabi Adam yang duwe cara ibadah, Nabi Sulaiman duwe cara macam-macam, semua punya cara ibadah. Lah terkait ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah, agar mereka memperbanyak zikir datang Gusti Allah. Sebab napa? Alama razaqahum, dikarenakan diberi rizki oleh Allah mimbahi matil an'am,
dari ternak-ternak yang mereka punya dari rezekinya Allah itu. Dari ayat ini ahli tafsir menyampaikan, Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Manar, Al-Azhar semua menyampaikan mimbahi matil an'am terkait dengan idul kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Jangan iso kurban unta itu yang paling utama. Dengan syarat tidak ngambil untanya kebun binatang. Nek gak ono ya wis, ono sapi ya sapi, ono kebo ya kebo. Nek teng Jawa Tengah Pak, zaman cilikan kula niku sing paling apik niku kurban kebo, Pak. Soalnya napa? Sing paling akeh ternak kerbau. Panjenengan kalau tidak pati, itu terlepas dari kasus-kasusnya loh ya. Termasuk kiai sing ngentekno wong 50 aja dikatur-katurno aku mah ngawur. Aku sampai izin banget dadi wong pati nih. Ono kasus ini. Nggih. Lho nuwun sewu, Pak. Nggih. Niku sampai di sana kan ada warung khusus namanya apa, Pak? Nasi gandul. Nggih. Nasi gandul niku asline daging kerbau, Pak. Lah sakniki karena kerbau niki langka, akhirnya diganti daging sapi. Asline wis gak asli niku, Pak. Adik jenenge nasi gandul ku piring dilemeki napa? Daun pisang, Pak. Lah sakniki plastik ya. Ya, sakniki wis beda malih ngoten. Wis niku terkait dengan ternak kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah, ketentuan jumlah niki sahih riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Fa'an Jabir qala, sahabat Jabir mengatakan, naharna ma'an Nabi, kami sahabat-sahabat ini pernah menunaikan penyembelihan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bil Hudaybiyati tenggene tanah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Nggih, kalau nanti berangkat saking Riyadh dateng Mekah niku mentoke perbatasannya tenggene Hudaybiyah. Teng mriku niku enten perbatasan, ada pergudangan, ya, ada kayak tempat-tempat rosokan begitu, ya. Di situ tempat cara ngriki nggih, tretan-tretan Madura. Banyak daya. Nggih, kampung Arabi, Pak, di sana ada. Oleh karena itu Rasulullah menyembelihnya di sana. Artinya apa? Usahakan kalau menyembelih itu di tempat-tempat yang sekiranya banyak dibutuhkan masyarakat. Banyak umat yang sangat memerlukan kurban panjenengan. Lan nek goleki tempat kangelan ya wis kados panjenengan ini disembelih di sini nanti diberikan fakir miskin dan sebagainya. Ngoten. Lah penyembelihan Rasulullah niki nggih nek al-badanah an sab'atin, sapi kerbau unta niku untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ngoten Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, sedang umurnya lah niki Pak. Harus diperhatikan ini. Umur hewan yang boleh dikorbankan, unta niku 5 tahun, nek sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Domba boleh 1/2 tahun atau yang kelihatan besar. Jadi ojo korban cempe. Nggih, malah enak Pak, engko disate cempe. Dagingnya daging muda. Tidak demikian. Kalau memang nggak memenuhi syarat ya jangan dipaksakan, Pak. Aku rasa korban kambing kok, tak korban bebek, lu ya ojo. Tidak ada korban unggas itu tidak ada. Nih. Nah, ini hadisnya, Pak. La tadhbahu illa musinnatan. Jangan sampai kula jenengan menyembelih korban itu kecuali binatang yang sudah tua. Musinnah itu dari kata sanah, minimal 1 tahun. Untuk ternak kambing. Illa ayyaksura alaikum, kecuali angel. Sak Kampung sak Surabaya niki delalah gak ono sing dodolan binatang ternak korban. Padahal kene nomor iku pirang-pirang. Lah niku maka boleh fatadbahu jazaatan minadh-dhani. Maka boleh belum sampai 1 tahun tapi kelihatan besar yang sepadan dengan binatang domba. Binatang yang cacat ini hadisnya sahih rawahu Abu Dawud, arbaun la tujzi'u fil adhahi.
Ada 4 cacat yang tidak membolehkan dipakai untuk kurban. Al-aura'ul bayyinu awaruha, wal maridah al bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dhal'uha, wal kasiratul lati la tumqiyah. Ini terjemahnya. 4 cacat yang tidak sah untuk berkorban. Setunggal buta sebelah. Kok saestu binatang ternak niki cacat buta sebelah, maka tidak boleh dipakai untuk korban. Betul-betul terpilih. Sakit yang parah, pincang yang jelas, dan sangat kurus. Jane ya apik, umure ya cocok, tapi sangat kurus karek kerongkongane tok. Ora nek daginge. Nggih. Atau sebaliknya, nggih, nek saged jenengan korban itu ya gemuk tapi aja dipek dhewe. Apa jai aku titip korban sapi yo, nggih, tapi aku njaluk sampile papat, jeroan, ndase. Wis panitia kena kerongkonane tok. Jangan seperti itu ya. Ini waktu penyembelihan korban, ini hadisnya Rasulullah, man dzabaha qabla shalah fa inna ma dzabaha li nafsihi. Nak sampai menyembelih korbannya itu sebelum sholat, itu hanya sebagai penyembelihan biasa. Ya sekedar makan-makan gitu toh. Lah sing sah jadi korban itu wa man dzabaha ba'da shalah. Sesudah sholat Idul Adha. Iki 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah menjelang maghrib. Itu seperti itu. Nah ini, sedangkan waktu yang paling utama adalah seperti waktu duha, agak panas-panas gitu. Jangan cepet-cepetan. Nek saged khutbahnya agak lama, gitu. Tapi biasanya kalau agak lama, insya Allah jamaah yang mereteli semua. Ya, saya itu, masya Allah, kecuali di daerah-daerah itu. Saya waktu di Probolinggo, itu di situ Bondo itu, ya 30 menit itu masih anteng. 30 menit sudah doanya, itu paling panjang. Khutbah Id itu ya pokoknya 20 menit, maksimal 25 menit. Apa menit Idul Fitri? Nah iso Idul Fitri secepat mungkin. Kenapa? Nah iso Idul Fitri secepat mungkin. Kenapa? Ya, niku. Saya sudah bergeradai ya ngoten. Lah nek saged sak marini khutbah panjenengan nembe kondur. Nih, tata cara penyembelian iki sesuai dengan syariat. Nah, ingkang sepindah niki etika saja. Pemotongan korban oleh petugas ya, nek iso ndamel masker. Kalau bisa, tapi nek ampek ya ndak usah apa. Jaga etika ketika bersih, jangan sampai terkena binatangnya. Jadi binatang yang kita korbankan ini termasuk binatang yang dimuliakan Allah. Jadi memperlakukan juga harus dengan sebaik-baiknya. Alah gak urung yo mati kok wis langsung dietet-etet ae. Nah itu tidak boleh. Ya. Nuwun sewu bagi yang merokok. Tapi nek gak ngerokok gak enak ya Pak ya wis. Tapi nek gak ngerokok gak enak ya Pak ya wis. Kok dikira ngelarang ngerokok. Enggak ya. Ini etika saja. Ngoten. Setelah niki sunnah saat menyembelih dihadapkan kiblat, membaca tasmiyah bismillah dan bertakbir bismillah Allahu akbar, menggunakan pisau yang tajam, tidak menyiksa. Jadi sebelum enake ke sadurunge disembelih dipotong dhisik sikile kena dingge kikil aja dhisik. Kudu nggih niku. Iki nah, pun niki bacaan ketika menyembelih monggo panjenengan insyaallah sudah hafal nggih. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma inna hadza minka walaka. Allahumma taqabbal minni. Bismillah dengan nama Allah, wallahu akbar dan Allah Maha Besar. Ya Allah, inna hadza korban menika ya Allah minka dari panjenengan. Jadi bukan dari saya, bukan dari kita. Hakikatnya korban ini adalah dari Allah. Walaka, ketika saya sembelih ini ya Allah semata-mata untuk meraih ridhomu. Ya. Allahumma taqabbal minni ya Allah,
terimalah dari kurban yang kami lakukan ini. Dalam riwayat lain, ini Pak yang lebih komprehensif. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma minka walaka, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Bismillah, dengan nama Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, Allahumma hadza minka walaka, kurban ini ya Allah darimu dan untukmu. Oleh karena itu ya Allah, hadza anni, kurban ini mudah-mudahan berpahala untuk saya dan untuk anggota keluarga saya. Makanya nek saged kurban itu diniatkan oleh kepala keluarga. Nanti diniatkan kurban ini untuk saya dan seluruh keluarga saya. Bahkan nek Kanjeng Nabi malah an ahli wa an ummati. Napa? Untuk seluruh umatku. Kenapa Rasulullah kok seperti itu? Untuk mengantisipasi, inilah kepedulian Rasulullah, bahwa barangkali di antara umat beliau ini ada yang tidak mampu berkorban, sehingga diwakili dengan doanya Rasulullah itu setiap pagi juga berdoa, Pak, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, saking pedulinya Rasulullah, Pak. Dudu sanak, dudu kadang loh Pak. Tiap pagi didoakan Rasulullah. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Nah, karena tergantung umatnya ini menyambut apa tidak. Lah umatnya kados panjenengan bangun subuh kena doane Rasulullah. Niku. Makanya bangun subuh niku Masya Allah. Niki panjenengan kelihatan saestu niki wajah-wajah ahli surga semua. Insyaallah nggih. Muga-muga oleh barokah panjenengan lho saestu. Wong aku sak wulan pisan lho kadang-kadang persiapane gopo kabeh. Jenengan tiap hari lho Pak rawuh Masjid Baitur Rahim. Aku nang Baitur Rahim sak wulan pisane ngenteni nek di WA ambek ABCD. Ada hadis yang menjelaskan nggih. Jadi disunnahkan di dalam pembagian kurban itu Bapak Ibu sepindah untuk diri sendiri. Artinya ya diri sendiri dan keluarga. Nomor kalih untuk kerabat dan tetangga. Nah, terus kalau kan mesti niki pengumuman seluruh jamaah nih. Saya ini walaupun jauh dari Irak, yang sering tersedati, tegene Jaya Regensi Sedati Juanda mriko. Nggih. Ngoten niku ji oleh bagian teko Baitur Rahim. Iki tak buka ae wis babar pancen aku ngragas kok. Nggih. Lho, lah niki hati-hati nek saged tanggane jenengan dicukupi dhisik. Nggih, kerabat-kerabat keluarga sing kurban iki kudu tercukupi dulu, baru tetangga-tetangga sekitar masjid sak RW mriki lah kok wis cukup. Ustate keri-keri, sapa ngerti bagiane akeh ngono Mas. Masya Allah. Ngoten niku mriki niku ditawari, mboten darien ta Pak Ustaz. Wah enake. Nggih. Pokoke mriki kalih Nurul Iman, Pak. Niki arek-arek niku pun bersih freezer, Pak. Nggih. Wah iki kok arep nglumpuhno daging dhisik nang jero napa niku freezer lha kok dimasak sithik-sithik. Ini hadirin nggih. Nah, nomor 3 baru fakir miskin. Ini napa dasare niki? Di dalam surah Al-Hajj 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Kurbanmu itu ba'isal fakir. Kurbanmu itu mangkano tapi sebagian sisihno dingge fakir miskin. Nah, secara khusus dalam hadis wayut imu ahla baitihi sulus, sepertiga untuk keluarganya, wayut imu fuqara ajironihi sulus, dan fakir miskin sepertiga, wayatasaddaqu ala su'ali bisulus, tinggi kerabat terdekat sepertiga lagi untuk fakir miskin yang minta, yang membutuhkan daging itu. Seperti itu. Ada juga yang tanya, bagaimana kalau yang membutuhkan itu orang non muslim? Ya boleh saja. Oh, peduli masyarakat Bapak. Islam itu agama yang damai. Ya.
Lek arepe nulung tiang, bantu tiang, ora usah ditakoni KTP-ne. Wong ngono kecelakaan ditakoni, agama apa Islam, Muhammadiyah apa NU, ya selak mate. Niki jangan sekalian, nggih. Nih, es. Nah, larangan dalam berkorban, Pak. Larangan dalam berkorban, Pak. Nuwun sewu. Nggih, karena saya juga pernah mengalami seperti ini dan baru tahu hadisnya yang kemudian saya bertobat ini. Ya, ini larangannya. Mamba ajilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Hadis Hasan Sahih di dalam kitab Al-Jami'ul Kabir. Barang siapa mamba'a sing ngedol jilda udhiyatihi mek sekedar lulang jilda udhiyatihi mek sekedar lulangi ini niku lho fala udhiyatalah maka hakikatnya tidak sah korbannya. Nah dari sini maka haram hukumnya tidak boleh menjual. Lho jumene kok daginge kulite tok niku lho mboten oleh. Nggih. Kok bagian kepalanya, bagiannya enggak boleh. Jadi ini. Maka dari itu kalau memang untuk biaya penyembelian idealnya kula jenengan sing korban niku kek ana biayane. Ngoten, sakjane niku ngoten, Pak. Tapi lek tambah mahal, oh ya wis sekarang masjid ini kan kagungan kas, nyatane ngamplope ustaz ya kuat kok. Gitu umpama niki, gitu. Lah ya monggo, tapi ojo didolke bagian dari korbane. Kok umpama terpaksa nggak ada dana, padahal jagal itu ya butuh dana, butuh biaya. Nek ana biaya ya biayaan, nek ana biaya ya biayaan gitu. Lah carane kudu ngeten. Niki disiasati, Pak. Niki cara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeten. Nggih, di antara para jamaah atau di antara panitia kan ya ana sing fakir miskin to mestine. Atau minimal ada yang sabilillah. Abah Lukman itu insyaallah sabilillah. Carane ngene, didelulangi nggih, terus dhuwit niku kekno Abah Lukman. Lah disumbangno, wis tak sumbangnya. Jadi atas namanya itu menyumbang. Ngoten. Jadi tidak semata-mata ngedol ulang tinggi biaya penyembelian. Tapi disalurkan dulu. Nah, dari yang disalurkan itu ojo dipek dhewe. Iki lho panitia butuh biaya. Ngoten carane, nggih. Lek kepengin disiasati. Tapi nek wis ana danae malah alhamdulillah salurkan kepada fakir miskin atau lembaga sosial. LMI misalnya, YDSF misalnya, atau Lazisnu, ya, itu boleh seperti itu. Itu jamaah sekalian. Baik hadirin, iki kira-kira paham ora to kok ngapung. Ngapunten nggih. Ya Allah, moga Pak, ngapunten nggih. Ya Allah, moga Pak. Ihya'us sunnah. Sunnah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan insyaallah paham betul betapa kurban haji itu sebetulnya menapak tilas ya perjalanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perjalanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan berkorban itu yang kita bayangkan adalah bagaimana kula jenengan ya mengambil esensi dan filosofi ibadah haji dan kurban. Mewujudkan keluarga yang representatif sing bapake dadi qawamuna 'alan nisa, dadi pemimpin, sing ibu ya siap dipimpin. Jenenge wanita iku kudu wani ditata. Ngono. Aja wedok diawe dodo. Nah itu wanita ditata sing apik keluargane. Contoh Dewi Hajar. Bagaimana menjadi istri yang terbaik. Walaupun ditinggal di padang tandus, di lembah yang tidak apa-apa waktu itu. Tidak ada apapun di situ. Ikhlas karena perintah Allah. Dalam kondisi hamil, Pak. Coba. Sampai Nabi Ibrahim ada tindakan itu loh enggak mentolong delok Dewi Hajar itu. Saking enggak tegonya, Pak. Tapi karena perintah Allah. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Nabi Ibrahim itu diuji Allah itu disempurnakan.
Ya. Coba kalau ibu-ibu saiki, nuwun sewu misalnya Abah Lukman, Abah siapa sebelahnya Abah Lukman? Abah Jai. Sebelahnya apa? Abah Bahrudin. Wah, Bahrudin segorone agama. Tenang, ambek ibu misalnya gitu. Ibu pas nang dalan, tengah-tengah dalan itu padahal itu enggak ada sana, enggak ada kadang. Dadi Abah Bahrudin itu oleh perintah saking Gusti Allah, sampean segera saat ini kudu berdakwah tenggene Nduku Kupang. Akeh kemaksiatan. Apa nek khazin iku hati-hati iku, ndang rono. Langsung dirono Pak jenengan. Begitu rono ngomong kali ibuke, "Bu, ngapunten nggih, Bu, kula tak mriko." Lah aku piye? Ya sampean enteni kene ae. Ngono. Wis kok sak karepmu, ora disangoni, ora diapa-apano. Kira-kira terus pundi, Pak? Oh, Bapak tega ya kan ngono. Atau misalnya panjenengan badhe tindakan khutbah atau ceramah di luar kota, bojone ditinggal. Ora dikai apa-apa, gak disangoni apa-apa. Kira-kira napa? Jangan tinggalkan aku, kan ngono to. Lah niki Dewi Hajar mboten. Tawakal datang Gusti Allah sampai lahirnya Ismail pun tanpa didampingi oleh sang suami. Sampai muncul Zamzam dan sebagainya. Itulah ceritanya. Ya, akhirnya didik Ismail menjadi anak yang solih. Yang ketika disembelih ini, Nabi Ismail dengan pasrahnya, qala ya abatif al-matu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang perintah Allah, laksanakan. Saya termasuk orang yang sabar, Pak. Gitu. Coba anak-anak sekarang, Pak. Coba jenengan, nggih. Le, aku dikongkon Allah nyembelih awakmu, Le. Langsung jawaban apa? Oh, Bapak gendeng. Lho saiki kok jawabane kok dikorbankan disembelih. Jawabane kok dikorbankan disembelih. Wah, lek sakniki lho diperintah niku kadang-kadang niku gak gampang, Pak. Ini angel sakniki niku. Sebabnya napa? Akibat dari tidak mangan susu ASI. Susune susu sapi. Akhirnya imunine ya persis kayak sapi, Pak. Salat le mo. Ngaji nak mo. Nauzubillah. Ini jangan sekali. Mengingat kematian. Nggih, mengingat kematian. Nggih, zikrul maut. Di samping juga berbagi kepada sesama. Syiar Islam melatih keikhlasan dan pengorbanan yang intinya adalah pengorbanan, ketakwaan. Korban yang dianjurkan, yang diperintahkan itu endingnya ternyata layana lallahu luhumuha wala dima'uha walakiyyanaluhu taqwa minkum, gitu. Lam itu tidak itu sehingga meningkatkan sifat-sifat kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati dibuang, tinggal yang mulia, yang kuat yang kita gunakan untuk makan nikmat dan lezat. Artinya apa? Dengan tazkiyatun nafsi, jadi hati yang bersih, hati yang senantiasa kemudian layak untuk diridhoi Allah, radhiyatam mardiyah, seperti itu. Itu Bapak Ibu yang saya mau masuk suruk. Jadi burung ini cukup sekian. Terima kasih. Badhe tanglet Bapak, nggih monggo. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi korban itu nagar. Contoh seumpama saya ini mendoakan anak. Kalau saya nanti dapat kondisi saya korban. Oh iya. Terus setelah itu saya kan minta bagian. Apakah boleh? Oh masuk. Atau boleh dimakan kita. Gitu. Terus yang kedua, korban itu penyembelihannya sehabis sholat. Iya. Okay. Sebelum sholat, sapi itu sakit. Sebelum sholat, sapi itu sakit. Nah itu perlu disembelih atau gimana? Kalau kita di pasar nanti ini sampai siang meninggal. Terus kita sembelih. Bagaimana itu? Terus yang diurunkan itu bagaimana?
tenan. Iya. Nggih. Yang ketiga ini masalah korban itu sebenarnya baiknya di rumah Iya. atau gimana? Nggih. Kalau di masjid itu apa termasuk mau memamerkan masjid atau gimana? Matur suwun. Sami-sami. Gimana? Matur suwun. Sami-sami. Kalau niatnya nazar, secuil pun tidak boleh kita ikut makan. Nggih. Jadi haram hukumnya bagi yang nazar untuk berkorban lalu kemudian mengambil atau memakan sebagian daging dari yang panjenengan korbankan. Lah caranya dos pundi? Karena panjenengan yang nazar, kok umpama untuk bagian nazar, kok umpama untuk bagian maka panjenengan tidak ikut menikmati, tidak ikut mengkonsumsi. Diberikan kepada yang lain, itu saja. Berdasarkan syiar Islam, kalau bisa ya di panitia, entah itu masjid, musola atau RW, kelurahan, monggo. Di situ ada panitia, biar syiarnya lebih kelihatan, ya, lebih syiar. Yang ketiga terkait dengan urunan. Satu, cara urunan. Ada cara-cara yang sekiranya nanti menjadi ternak kurban. Kalau ingin menjadi ternak kurban, maka dari sekian urunan ini nanti ada satu orang yang mengakomodir niat untuk kurban. Nah, terus yang urunannya bagaimana? Ya niatnya sedekah kepada orang yang niat kurban ini. Daripada sia-sia. Tapi kalau toh sia-sia tidak jadi nilai kurban, minimal adalah litarbiyah, untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Biasanya murid-muridnya Abah Lukman di Khadijah itu juga gitu urunan. Ya, ketemu sekian. Ya, nah nanti jadi 1 ekor kambing. Masa sekolahan 1 ekor kambing? Ya kan? Nah nanti di atas namakan 1 orang. Kalau dapat sapi di atas namakan 7 orang. Disiasati gitu aja. Itu Pak Benyamin ya? Oh iya, kalau sebelumnya sakit, gini, kalau binatangnya sakit, gini, kalau binatangnya sakitnya ini tidak permanen, yang sekiranya bisa diobati pakai dokter hewan, maka diobati. Kalau sampai diobati kemudian ini daripada mati, ya justru segera disembelih. Ya, justru segera disembelih. Satu, tetap aja niatnya korban. Ini namanya ad-darurah tubihul mahdzurat, terkait dengan hukum darurat. Ya, kalau sudah hukum ketika tidak dalam keadaan sakit. Justru kita berdosa kalau dibiarkan meninggal begitu saja, Pak. Ya. Itu. Makanya itulah semangat kula jenengan berkorban itu seperti itu, Pak. Ya, bagaimana kula jenengan esensinya adalah ya napa carane kula jenengan semangat berkorban apapun yang ada. Apapun yang bisa kita sembelih, kita sembelih. Kita sembelih. Ya, termasuk semangat panjenengan ini. Gitu. Apapun semangat panjenengan, waktu sudah habis, ya harus disembelih, cukup sekian kan ya. Gitu lagi. Saya sorok bel gitu. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih. Ya Allah, seluruh jamaah Baitur Rahim dan seluruh pemirsa ya Allah. Ya Allah, terimalah kurban kami, terimalah ibadah kami, terimalah taubat kami. Ya Allah, terimalah amal-amal soleh kami sehingga menjadi sarana Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan usaha kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau berkahi diri kami, keluarga kami, umur kami, keluarga kami, umur kami, barokah dunia akhirat kami. Mudahkan kami umrah haji ke tanah suci ya Allah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, hidup mulia istiqomah suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma